Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara wa'dah wa a'azzatul lahu wa azamul azza wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh la rasulah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Ayah hadirun jamaah salat fardu subuh yang saya hormati, para pengurus BKM Masjid As-Salam yang saya hormati, bapak-bapak ibu-ibu yang hadir, yang senantiasa tekun menjalankan perintah Allah, di antaranya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan oleh Allah maghfirah, diberikan oleh Allah rahmat, kemudian sa'idah istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa mengucap alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas nikmat yang tak terhingga yang kita nikmati sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat tersebut dengan memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bismillahirrahmanirrahim wa barakatiha wa bi'azamati rizatiha. Untuk para masyayikh, para ahli istihad, para ahli fikih, para mufassir, para musannif dari kutub, di antara adalah Syekh Muhammad Syafi'i, Syekh Imam Malik, Syekh Hanafi, Imam Hambali, wa ila Syekh Dukasul Fidai, wa ila Syekh Imam Nawawi al-Dimashqi, wa Ibnu Nawawi al-Bantani, wa ila Syekh Salih, wa ila Syekh Al-Albani, wa ta'ala berlumihim. Semoga suatu saat kita diwafatkan Allah berkumpul sama orang-orang yang soleh. Wassil-Fatihah buat mak bapak kita yang sudah jadi ahli kubur, mudah-mudahan diberikan rahmat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan kubur mereka, dilapangkan kubur mereka, dihiasi dengan taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mak bapak kita yang masih ada umur, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, kuat iman dan Islam, tawakal sabar, dan suatu saat Allah dalam keadaan pada rahmat husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat anak-anak kita yang sedang belajar di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah agama, mudah-mudahan mereka diberikan sehat, cerdas, iman yang kuat, masa depan yang baik, keturunan yang baik, dijauhkan dari musibah, dibimbing oleh Allah dan hidayah-hidayahnya, manfaat untuk dirinya, keluarga dan umat. Allahumma lakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas wasilah salat hari ini saya bisa hadir di masjid. Mudah-mudahan Ustaz hari ini diberikan sehat walafiat, panjang umur, saidah, sakinah, mawaddatan, warahmah. Kemudian juga para pengurus masjid yang lain yang saya kenal satu-satu, mudah-mudahan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, ada kesepakatan saya bersama Ustaz hari ini, karena kemarin itu kajiannya adalah kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, dan syarahnya adalah kitab Qur'aniyah Imam Nawawi al-Bantani. Karena semuanya berujung kepada pembahasan fikih, maka saya lihat beberapa narasumber di masjid ini juga bahas fikih, agar tidak terjadi overlap, karena fikih itu sangat terbuka untuk
berbeda pendapat. Nah, maka fikih itu saya serahkan kepada narasumber yang lain yang lebih kompeten, yang paham betul atas fikih itu, dan jamaah terbimbing dengan satu sikap gitu. Nah, saya minta kepada Ustaz Hariri, boleh nggak dengan materi yang lain agar tidak overlap. Beliau izinkan membahas tafsir, membahas sirah nabawiyah atau yang lain. Maka saya membahas kepada bahasa kerennya itu tazkiyatun nafs, perbaikan jiwa dan akhlak saja. Rujukannya adalah sama, ya, tidak muluk-muluk. Di bawah Irsyadul Ibad ada namanya kitab Nashihul Ibad. Kalau Irsyadul Ibad itu petunjuk bagi orang-orang yang ingin ibadah, para ibadah oleh Imam Zainuddin Al-Maribari. Nah, yang ini saya lebih bawah lagi, kitab Nashihul Ibad itu oleh Imam Nawawi Al-Baghdadi, ya. Fokus kitab ini kepada perbaikan akhlak, perbaikan moral, perbaikan sikap. Di antaranya fokusnya adalah kita harus saling menyayangi dalam jalan Allah, harus saling menghormati, memberi kasih sayang dan perhatian. Kenapa saya kembali kepada kitab ini, kitab kuning? Memang kata orang bilang kitab kuning memang benar-benar kitabnya warnanya kuning. Ya, cuma ini tulisannya kecil-kecil, kemudian gundul karena kitab zaman dulu kitab gundul, ya. Kemudian guru saya mengajarkan kalau berasa sulit pakai kitab yang aslinya, boleh pakai terjemahan. Nah, karena itu saya juga bawa terjemahan dari kitab Nashihul Ibad ini. Bapak sekalian yang saya hormati, kita melihat perkembangan zaman sekarang itu ada semacam pergeseran orang, perubahan drastis, ya, zaman kita sama zaman sekarang, dan makin kesini makin kita lihat, menurut pandangan kita sebagai orang tua itu makin aneh, betul nggak Pak? Makin aneh. Contohnya apa ya? Contohnya zaman dulu ada orang kecelakaan jatuh di motor, Pak De, Pak Parli, kita buru-buru nolong, betul ya? Ada orang jatuh di motor, jatuh di sepeda, atau kagak bisa naik sepeda nih, misalnya miring sini, itu kita buru-buru bantuin, buru-buru nolong. Nah, kalau sekarang orang jatuh dari motor, kira-kira ditolong dulu apa dia videoin dulu? Di shoot dulu kan? Itu orang lagi lempar-lempar, tahu lempar-lempar? Kalau ayam itu dipotong itu kita lepas langsung dilempar-lempar. Itu bukannya ditolong, ya, panggil, ditolong dulu. Sekarang itu bahkan di videoin, diviralkan, ya, diviralkan. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu itu ada pergeseran moral kan? Iya, ada pergeseran moral, gitu. Masya Allah. Nah, ketika saya tanya, Pak, kenapa nggak ditolong? Ada kejadian itu orang sudah kapan di videoin sampai dia meninggal. Terus di mana rasa kemanusiaannya, gitu. Bahkan kalau dalam kitab usul fikih sehari-hari, ya, Bapak mau ke Pak Fadil mendekat, yang jauh ini siapa nih dari masjid? Yang jauh dikit. Bang John. Di sana. Dedek dari Tasik. Enggak, kalau berangkat berjamaah sehari inilah
ya dari Legoso ya. 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 Itu berangkat ke majlis ke masjid As-Salam mau sholat berjamaah. Kemudian ada ayam ketabrak motor. Ya. Kaidah usul fikih apa? Tarakul masalah ila daf'il mafasid, gitu ya. Jadi tinggalkan sesuatu yang baik, yang soleh itu sholat berjamaah baik, pahalanya 27 kali lipat. Maka tapi ketika mau ke masjid ada ayam ketabrak motor belum mati, maka kaidah usul fikihnya itu adalah potong dulu itu ayam baru sholat berjamaah. Masya Allah, alhamdulillah kayak udah sehat. Kemarin kayaknya ngisi di Polda Metro. Kalau tidak senang kelihatannya. Nah itu dalam Islam sesederhana itu kita dianjurkan untuk potong ayam dulu bu, sebelum ayam itu jadi bangkai, tidak makan, maka diselamatkan. Baru sholat berjamaah. Nah ini yang kita amati adalah pergeseran moral, pergeseran sikap. Padahal Allah berpesan itu siapa orang yang berkasih sayang kepada makhluk di dunia, maka yang di langit akan memberikan kasih sayang. Nah, oleh karena itu kitab Nasihatul ini lebih cenderung kepada nasihat akhlak. Bagaimana mensikapi perkembangan sekarang. Dulu seingat saya waktu masih saya muda, yang namanya begal itu di mana dia? Alas Roban pakai. Alas Roban, daerah Semarang ya. Iya. Itu kalau laksana itu orang. Saya pernah ke mana ya bu ya, di daerah Bengkulu gitu. Itu kalau lewat mobil itu nggak berani sendiri. Jadi nungguin teman-teman untuk lewat daerah yang gelap karena pasti akan ada rampok. Nah sekarang Pak, begal itu bukan nungguin tempat gelap. Dulu yang namanya begal benar-benar preman, ya. Sekarang itu anak SMP jadi begal, betul? Bu, bawanya celurit. Bukan di malam hari, bukan di daerah yang tersembunyi, tapi terang-terangan. Kan belum lama di Cabeigir ya, betul Ustaz ya. Yang begal siapa? Tetangga. Kan PA itu. Sedemikian rupa dan sadisnya luar biasa. Makanya ketika anak saya bilang dia bisa nggak beli motor apa ini, nggak usah. Sebab yang dibegal itu yang motornya bagus, udah pakai motor biasa. Ini pergeseran moral, ya, yang terjadi pada saat ini. Kalau bahasa kerennya itu anak-anak sekarang itu zaman generasi Z, apa itu? Gen Z. Apa itu Z? Generasi zombie. Itu generasi yang sibuk, ya, dari mulai bangun tidur sampai mau ke kamar bangun tidur, ke kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, lagi makan, habis makan, berangkat sekolah. Di sekolah itu mainnya HP. Hingga hilang yang namanya itu sense of responsibility. Punya rasa tanggung jawabnya hilang. Saya punya sekolah di rumah. Itu anak sekarang itu nggak bisa ada sampah itu kalau kita bilang itu sampah kan bukan saya yang buang. Gitu sih. Kan bukan saya yang buang. Jadi bukan saya yang bersih. Oh. Jadi responsibility dan tanggung jawabnya itu nggak ada terhadap lingkungan. Makanya nanti
Allah berfirman itu zaharul fasad fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas. Jadi nampak kerusakan di dunia ini karena tangan-tangan manusia, bentuknya bukan hanya physically tapi mental. Hilang rasa apa? Sense of crisisnya. Itu tadi saya bilang ada temannya jatuh itu bukannya ditolongin tapi di videoin. Itu zaman sekarang begitu Pak. Hilang rasa krisisnya itu hilang. Gitu. Kita dulu kalau nggak salah ya, kalau nginap di rumah orang, pertama jangan sampai ngompol, bener Pak? Bapak ya, jangan sampai ngompol. Malu karena nginap di rumah orang. Kenapa nginap di rumah orang? Sebab zaman dulu, yang namanya TV itu cuma ada di orang kaya, betul Bapak nih? Jadi kalau nonton TV ke rumah orang, betul Bang? Nonton TV ke rumah orang. Nah di rumah orang itu kadang-kadang karena pengen nonton film sampai malam kita nginep. Kata mak saya jangan sampai ngompol, sebab kalau ngompol ngerepotin orang. Bangun pagi di rumah orang kita ngapain? Nyapu, bersihin tempat tidur yang bisa kita pakai, tikar. Kalau saya nggak kenal tikar, Dedek kenal tikar? Nggak kenal ya? Tikar itu dibuat dari sama ada. Pak, umur berapa Pak? Pandan. Sekarang ada nggak pandan? Ada. Banyak. Di mana? Bayuran. Serius? Cabai 3. Pandan, pohon pandan, serius. Kan pandan ada dua, ada pandan wangi, ibu. Ini pandan yang ada durinya. Nah dari itulah tikar itu kita rapiin sebelum habis bangun tidur. Habis itu ngapain? Kita bantuin nyapu. Kalau bisa habis itu kita ngepel. Itu diajarin sama orang tua kita begitu. Bocah sekarang, nah saya sebut dengan pergeseran nilai itu, moral itu. Saya bilang tadi, itu di rumah, belum. Apa karena anak saya laki-laki semua kali ya? Kalau anak perempuan beda kali ya. Yang namanya habis makan, sampai kering. Sampai kering kagak dicuci. Apa susahnya? Ya, what's the problem? Susahnya apa? Apa masalahnya? Emang zaman kita mau nyuci piring mesti nimbang dulu, kan begitu? Mesti ngambil air dulu? Enggak. Sekarang tinggal jewer. Tinggal buka kantor, tinggal ngambil sabun. Apa susahnya? Hilang tuh Pak. Mungkin karena anak saya laki-laki semua kali ya. Yang perempuan gitu enggak? Oh salah. Sama. Piring sampai kering. Kalau kita nggak cuci, halaman kotor, nggak peduli. Kita itu hampir setiap hari ngepel, betul Bu? Di anak zaman sekarang, kalau nggak disuruh, pergeserannya. Ya, maunya apa? Main HP. Ya. Dulu bapaknya teman-teman kagak ada HP, ngumpulnya di mana? Mangkok di bawah pohon jambu, betul. Sekarang ngumpul nggak? Ngumpul, tapi masing-masing. Nggak ngobrol Ustaz? Belum gitu. Masya Allah. Nah, kitab Nasihat Imam Nawawi ini mengajar kita kepada pembentukan karakter lagi. Karakter yang mana? Yang Islami, ya. Maka di pasal 1 bagian pertama itu hadis yang paling utama disebut oleh Imam Nawawi adalah iman dan solidaritas terhadap sesama. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ya. Al-khoslatani
la syai'a afdal minhuma al-iman billah wa nafu lil muslimin. Iman kepada Allah dan manfaat buat orang lain. Itu. Ya, makanya saya bilang saya bukan hanya krisis moral. Ya. Karena apa? Faktor menurut hemat saya, faktor kerusakan sekarang zaman itu adalah karena kadar imannya kepada Allah SWT berkurang, bergeser. Ada seorang direktur BUMN, gajinya berapa? 100 juta, 150 juta, tapi masih korupsi, disimpan di tiang-tiang kantornya, berantas-berantas. Ya. Karena apa? Karena iman kepada Allah yang menipis. Kerusakan moral ini menurut hemat saya zaman sekarang itu adalah krisis iman, Pak. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada beriman ada berapa? Ada 6. Iman kepada ayat 6 itu yang bergeser. Sekarang kagak ada takutnya. Ya, disumpah jabatan pakai Al-Quran, tapi kagak ada takutnya. Iya, cuma formalitas doang. Ya, padahal demi Allah. Ya, demi Allah. Makanya saya ada di beberapa RT ya, yang susah udah diganti. Maaf ya. Ya. Digeser sedikit marah, dan karena di kalau sampai itu pakai, kalau ambil garis lurus itu semuanya saudara, jadi kalau kita kutik sedikit semua saudaranya ikut. Pada saya sampaikan setiap pemimpin itu bertanggung jawab, ya. Mas'ulin an ra'iyati. Semakin dia lama menjabat, semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang makin lama makin enak, duduk nggak mau turun. Padahal agama mengatakan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin, mulai dari bapak sebagai rumah tangga, RT, RW, lurah, terus sampai ke atas. Diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis yang pertama ini Imam Nawawi meletakkan dalam kitabnya itu al-iman billah, iman kepada Pak. Islam dulu, iman dulu. Iman dulu apa Islam dulu? Islam dulu apa iman dulu? Islam dulu. Ulama sepakat, jumhur semuanya, ahli fikih, ahli tafsir mengatakan Islam dulu, karena di dalam Islam itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua kebaikan yang dilakukan, amal soleh, kalau tidak dilandaskan kepada la ilaha illallah muhammad rasulullah, mardudatun, ketolak. Yang menemukan handphone telepon itu siapa? Abraham Bell, ya. Makanya orang kalau dapat tuh mau Bell karena namanya Abraham Bell. Kira-kira dia masuk surga atau masuk neraka? Pak Den, kan dia dasarnya luar biasa. Betul Ustaz? Luar biasa. Tapi kira-kira dia masuk Islam apa? Masuk surga atau masuk neraka? Lah, kan apa? Al-miftahul jannah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Menurut saya Pak Kiai, saya pernah juga ngisi di wanita patra Pertamina. Ada ibu juga tanya seperti itu, Ustaz, kenapa Islam itu kejam banget? Orang udah berbuat baik, nyumbang masjid, nyumbang musola, gitu kan.
tapi kemudian dia tetap masuk neraka karena tidak Islam. Pertanyaan begitu, saya jawabnya agak-agak tak juga kan, bingung juga. Ya, saya bilang ya itu, apapun kebaikan yang dilakukan orang kalau tidak didasarkan kepada iman, la ilaha illallah Rasulullah, maka tertolak. Ya, saya pernah umpamakan, Ustaz hari ini kuliah di IAIN, dekat kan, bolak-balik rumah IAIN, orang kuliah, dia kuliah, orang masuk, dia masuk, orang keluar, dia keluar, gitu kan. Tapi kemudian orang lain, orang ujian, dia ikut ujian, ya. Tapi dia nggak dapat ijazah. Karena apa? Karena tidak mendaftar, cuma ikut doang. Orang kuliah dia datang kuliah, orang belajar, Ustaz hari ini ikut belajar, orang keluar dia juga ikut keluar. Tetapi tidak pernah mendaftar di UIN, kira-kira diluluskan? Nggak diakui karena tidak mendaftar. Nah, Abraham Bell itu tidak mendaftar dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka walaupun sebaik apapun orang melakukan kebaikan, kalau dia tidak didasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tertolak. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ada syair, Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya iman itu menjadi penting. Yang dilakukan oleh Imam Nawawi dan kitab Muslimat itu adalah khoslatan, dua hal yang menjadi basic ya bagi manusia itu adalah satu iman billah, yang kedua menafu bil muslim, bermanfaat bagi orang. Iman dulu. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ya. Karena orang kelihatan Islam itu dengan amalia-amaliannya. Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dia mengaku Islam tapi dia tidak sholat, maka diragukan keislamannya. Dia mengaku Islam tapi dia tidak zakat, diragukan keislamannya. Dia mengaku Islam tapi dia tidak berpuasa siang, diragukan keislamannya. Dia mengaku Islam tapi tidak berhaji, diragukan keislamannya. Dan saya definisi walimatus sholat. Yang terakhir ini tentang haji itu, orang bisa membeli motor mahal, orang bisa membangun rumah 2-3 lantai. Boleh saya katakan, dia tidak punya rumah, dia tidak punya mobil Alfa, dia tidak punya motor PCX, dia tetap Islam ya? Tetap Islam, alhamdulillah. Tapi ketika dia punya PCX, kemudian dia punya mobil, kemudian dia punya rumah, kemudian dia tidak berangkat haji, dia bisa Yahudian wala Nasranian. Dia bisa wafat Yahudi atau Nasrani. Artinya apa? Dia keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Ya. Jadi dalil istitoah itu, istitoah itu dipresetkan. Padahal dia mampu, sehat badan, waktu ada tidak terjadi perang, kemudian biaya haji berapa bil? Pakai 58 sekarang. Rumah bapak biayanya berapa? 800 juta. Nah, halo? Mobilnya berapa nilainya? Tapi dia tidak pergi haji. Awas, ancaman Allah itu ya Yahudian wala Nasrani. Itu bisa mengeluarkan dari Islam. Halo?
dari sini jual kerjaan. Percaya berapa harganya Pak Dede? 30? Hah? 42? Tahu bener dia? Umroh berapa duit? 25 juta, 29 juta. Enggak ke tanah suci. Ya. Banyak tahu hati-hati. Ya, istiqoah itu jangan diplesetin. Ya, kalau mampu lumayan 2 lantai. Haji cuma 58 juta, taruh sama yayasan Pak Ustaz kayak haji berapa? Biasanya 6 juta lah, taruhlah 60 juta kan? Gitu. Rumahnya berapa? Dia tidak berangkat, awas hati-hati. Bisa keluar dari ini karena apa? Karena iman kepada manfaat haji, syiar haji kurang meleset. Iman kepada Allah kurang. Luar biasa. Jadi ini baru apa namanya Islam ditujukan dengan amaliyah. Nah baru nanti naik kepada iman. Sebab ada orang yang Islam tapi tidak berimannya itu tadi. Dia mengaku Islam tapi Islamnya Islam kata orang Islam KTP, ya kan? Islam tapi dia tidak sholat, Islam dia tidak zakat, Islam dia tidak puasa, Islam dia tidak berbuat baik. Maka Islamnya ini Islam yang tidak dasarkan kepada keimanan kepada Allah. Maka harus naik ke level yang kedua. Setelah Islam itu harus beriman. Mengapa? Contohnya apa? Mayang itu tidak terucap dari seorang hamba itu kecuali Raqib dan Atid ada di sekitar. Kalau beriman kepada itu, maka dia tidak berani bikin kwitansi palsu. Kalau dia beriman kepada keberadaan malaikat, maka dia tidak akan berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa ada beriman kepada malaikat mengawasi. Kalau dia beriman kepada Allah dan malaikatnya yang mengawasi Raqib itu, maka dia tidak berzinah. Karena merasa diawasi. Imannya kepada Allah dan malaikatnya kuat. Kemudian iman kepada apa? Kepada hari akhir. Bahwa orang yang beriman kepada hari akhir, maka orientasinya itu pasti semuanya kebaikan-kebaikan. Karena dia tahu nanti yang namanya akhir itu akan ada, dan di sana ada pembalasan. Orang beriman, maka dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan menjadikan dunia ini darul amal, tempat beramal, dan akhirat itu darul jaza. Akhirat itu tempat dibalas. Maka kalau dia beriman, kalau dikatakan sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, rakaatnya adalah fajar, ya, atau sholat qobliyah sebelum subuh, wudunya dan segala isinya, itu bagi orang beriman diyakini. Tapi memang tidak faktual di dunia, karena dunia itu darul amal, bukan darul jaza. Pak Parti wajib banget sholat tahajud, sholat witir, sholat duha berjamaah, memang banyak dapat. Tapi kok hidupnya biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang sholat, kalau lagi ingat, kadang-kadang setahun sekali. Sholat kan ada yang tahunan, ada yang bulanan ya. Ya setahun sekali sholat tidur. Itu sholat itu doang. Bergaul enggak, paling enggak, kajian enggak, pelit. Tapi hidupnya mapan.
apa aja dia punya. Ya. Pokoknya mobil keluaran terakhir dia punya. Handphone keluaran terakhir iPhone 16 Pro. bukan. Dia punya. Tapi ada yang tekun banget, hidupnya biasa-biasa aja. Karena apa? Karena dunia ini bukan darul jaza, darul amal. Balasan di mana? Nanti di akhir. Gitu. Nah, bagi orang beriman dia yakini Bill Gates luar biasa, manusia terkaya di dunia. Ronaldo masuk terkaya di dunia. Nah, orang yang 2 rakaat melakukan sholat sunnah fajar, dia lebih kaya daripada Bill Gates, tapi bukan di dunia, di. Nah, orang yang melakukan ini dia terpuji karena apa? Karena imannya yang menyokong dia untuk melakukan amalia-amalia kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman, sekali lagi iman. Maka doanya dari Pak Kiai, Allahumma stabil imanana min dari dunia ila dari Allahumma stabil imanana wa imana auladana wa dzurriyyatana. Ya Allah, kuatkan iman saya, istri saya, anak-anak saya, keturunan saya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, karena iman ini yang membuat kunci kita itu bahagia di dunia wal akhirah. Saya kira cukup sampai sini dulu karena itu nasi uduknya udah keluar. Ya, jadi masya Allah, iman Pak, iman yang membuat menjadi motivator kita, iman yang membuat stimulan supaya kita itu tetap istiqomah itu iman yang merosot aja, masya Allah, iman yang merosot aja. Maka kita akan keluar dari garis-garis ilahiyah atau garis-garis Islam. Nah, makanya iman itu al-iman itu yazid, terus iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau kita model kita banyakkan naiknya, banyakkan turunnya. Kalau habis dari taklim, insya Allah naik, amin. Kalau lagi umroh, imannya naik. So, kalau lagi umroh pakai subuh jam 4, jam 2 udah di masjid, betul? Ya. Itu karena imannya lagi 1000%. Ntar pulang ke Indonesia, subuh jam 4 insya Allah 4:30. Jadi iman itu memang fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Oleh karena itu, jadidu imanaku, perbarui iman kita itu dengan la ilaha illallah, zikir kepada Allah. Artinya zikir kepada Allah, ingat bahwa suatu saat kita akan likok, akan menjumpai Allah dengan tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu. Iman yang membuat Bapak datang sini, betul Pak? Iman yang membuat Bapak itu nongkrong sampai jam 5:30 di sini. Iman yang membuat kita kuat puasa. Iman yang membuat kita itu membaca Al-Quran. Iman yang membuat kita itu berinfak. Tadi saya ngobrol sama Pak, ini Pak siapa Pak? Pak Syahid. Kata beliau apa tadi? Berapa Ustaz kata dia, Pak, mata ngantuk, nyawa belum nyambung, badan lemes, kan gitu kan? Saya bilang, Pak, pakai Allahumma paksain. Betul. Pakai Allahumma paksain. Apa-apa juga kalau dari paksa. Ya, masya Allah. Susah, betul Bu? Susah bangun pagi, susah puasa, susah berjamaah, susah baca Quran, susah. Ya, infak susah, pergi haji susah, pergi umroh susah. Kalau nggak pakai Allahumma paksain. Tanya Ustaz Halewi, Pak Kiai, itu nggak ada nas dalam Al-Quran, nggak ada nas dalam hadis, itu bisa saya be. Pokoknya Allahumma paksain. Ya, mudah-mudahan Allah menjadi habit dari adat, dari kebiasaan. Terima kasih. Kita tutup dengan syair istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'abduka wa ana
astagfirullah bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.